Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Lukita Rina, Muhammad Cahyono Nugroho, dan Nani Nuraiza akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema kepemimpinan dan kerjasama tim. Materi yang pertama ada kepemimpinan. Apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan itu? Nah, jadi kepemimpinan adalah suatu usaha untuk mengarahkan, membimbing, dan memotivasi bersama-sama mengatasi problem dalam proses pencapaian tujuan suatu organisasi. Siapa yang mengarahkan kepemimpinan tersebut? Pastinya orang yang mempunyai peran atau wewenang untuk memimpin atau yang biasa kita sebut dengan pemimpin. Selanjutnya, karakteristik kepemimpinan. Yang pertama ada penyikapan diri. Contohnya seperti mengungkapkan fakta-fakta tentang diri pemimpin itu kepada para karyawannya agar mengenal dirinya. Yang kedua ada wawasan atau knowledge. Semakin seorang pemimpin mempunyai wawasan yang luas, maka akan semakin cepat jika ada suatu problem dan akan cepat terselesaikan. Yang ketiga ada tanggung jawab pribadi. Maksudnya seorang pemimpin harus sering terlibat aktif dan bertanggung jawab. Pemimpin yang selalu terlibat aktif dan tertarik ikut andil dalam proses perubahan dan ingin mengetahui bagaimana dampaknya terhadap para karyawan. Yang keempat ada agen perubahan atau agent of change. Menjadi agen perubahan berarti memacu berbagai gagasan, perasaan, informasi yang meningkatkan produktivitas. Yang kelima ada pengembangan. Pengembangan di sini seperti usaha untuk meningkatkan kemampuan, membuat konsensus dan memperjelas pemahaman, kemudian memberikan pengarahan. Materi selanjutnya ada perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Yang pertama, kalau di kepemimpinan mengarah pada kemampuan individu, jadi lebih ke kemampuan dari seorang pemimpinnya itu sendiri. Sedangkan di manajemen mengarah pada sistem dan mekanisme kerja. Jadi semakin baik mekanisme kerjanya, maka akan semakin baik pula manajemennya. Yang kedua, di kepemimpinan merupakan kualitas hubungan. Jadi lebih menekankan kepada pengaruh atau wibawa kehormatannya pemimpin terhadap pengikutnya. Sedangkan di manajemen merupakan fungsi, status, wewenang, dan di manajemen ini lebih mengarah pada wewenang atau peraturan yang ada. Yang ketiga, di kepemimpinan menggantungkan diri pada sumber yang ada pada dirinya. Maksudnya menggantungkan pada kemampuan diri pemimpin itu sendiri. Sedangkan di manajemen pengarahan daya dan dana untuk mencapai tujuan yang baik. Yang keempat, di kepemimpinan diarahkan untuk mewujudkan keinginan si pemimpin. Sedangkan di manajemen diarahkan untuk mencapai tujuan suatu organisasi secara langsung. Dan yang terakhir, di kepemimpinan itu bersifat personal yang berpusat pada diri seorang pemimpinnya. Sedangkan di manajemen bersifat impersonal atau banyak orang. Kepemimpinan demi tercapainya kualitas. Kepemimpinan yang berkualitas menurut Derning di setiap perbaikan metode dan proses kerja akan memberikan rangkaian hasil sebagai berikut. Perbaikan kualitas, ada penurunan biaya, peningkatan produktivitas, penurunan harga, peningkatan pangsa pasar, kelangsungan hidup yang lebih lama dalam industri atau bisnis, lapangan kerja yang lebih luas, dan peningkatan ROI. Untuk dapat mencapai filosofi tersebut, dibutuhkan kepemimpinan yang berorientasi pada peningkatan kualitas secara berkeseimbangan. Kepemimpinan seperti itu memiliki beberapa karakteristik berikut: visible, committed, dan knowledgeable. Semangat misionaris, target yang agresif, strong driver, komunikasi nilai-nilai, organisasi, kontak dengan pelanggan. Dari gaya kepemimpinan, yang pertama gaya kepemimpinan otoriter. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Yang ketiga, gaya kepemimpinan laissez-faire. Dari komunikasi, komunikasi adalah proses menyamakan persepsi, pikiran dan rasa antara komunikator dengan komunikan. Pengertian lain tentang komunikasi adalah proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara
menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam bentuk komunikasi ada variabel dan non-variabel. Proses komunikasi yang pertama, komunikator atau pembawa pesan. Selanjutnya, pesan tersebut berisi simbol, lambang, atau kata-kata. Kemudian, pesan tersebut dibawa media melalui telepon, surat, papan pengumuman. Kemudian, media tersebut diterima oleh komunikator dan di situ akan terjadi umpan balik. Manajemen konflik. Manajemen konflik adalah pendekatan yang memiliki orientasi pada proses mengarahkan sebagai bentuk komunikasi pelaku konflik dengan pihak ketiga, serta bagaimana pelaku konflik atau pihak ketiga memengaruhi kepentingan serta interpretasi. Metode manajemen konflik dibagi menjadi 3, yaitu metode simulasi konflik. Dalam situasi konflik terlalu rendah sehingga menyebabkan para karyawan takut berinisiatif dan menjadi pasif, manajer perlu merangsang timbulnya persaingan dan konflik yang akan mendorong peningkatan prestasi. Kedua, yaitu metode pengurangan konflik. Metode ini bertujuan untuk menekankan terjadinya antagonisme yang ditimbulkan dalam konflik. Ketiga, metode penyelesaian konflik. Metode tersebut dibagi menjadi 5, yaitu competition, avoidance, dan accommodation, kompromis, dan collaboration. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di WhatsApp grup saat kuliah berlangsung.